Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan sebuah tema doa kami untuk gereja yang terus memanusiakan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kenyataan kadang atau sering terjadi manusia itu tidak dimanusiakan. Kalau kita lihat Yesaya 58 ayat 9b, itu dikatakan mengenakan kuk, menunjuk-nunjuk dan dengan jari dan menfitnah. Dan ini kita lihat dalam kenyataan di dunia sekarang ini, misalnya di media sosial ketika seorang berbuat salah, terus dia bisa dihabisi karakternya, dibully habis-habisan, dihancurkan masa depannya gara-gara melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita lihat di jalanan, ketika kita melihat ada orang-orang yang miskin, yang tidak punya, kadang-kadang kita melihatnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang mengotori kota yang mungkin sudah bersih dan rapi. Belum lagi saudara, kita melihat dalam dunia pekerjaan ada sistem yang mungkin tidak adil yang dialami oleh para pekerja. Manusia yang seharusnya diangkat martabatnya, tapi kadang justru tidak dimanusiakan. Karena itu saudara, menjadi misi bersama kita agar kita semua memanusiakan manusia. Dan kalau kita lihat ada beberapa tokoh, misalnya Levinas mengatakan wajah orang lain memanggil kita masuk ke dalam tanggung jawab. Ketika kita melihat sesama, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan terhadap orang itu. Kemudian juga Leonardo Boff memanusiakan manusia tidak boleh berhenti di level individual, tetapi harus masuk ke transformasi struktural. Karena bukan hanya sikap-sikap individu yang membuat kita tidak memanusiakan manusia, tapi kadang sebuah sistem, struktur sosial yang membuat kita akhirnya tidak memanusiakan manusia. Dan Thomas Aquinas juga mengatakan, ketika kita memanusiakan sesama kita, kita sebetulnya ikut ambil bagian dalam rencana Allah untuk memulihkan ciptaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita melihat ada seorang perempuan bungkuk yang mengalami dehumanisasi, sekaligus triple marginalisasi. Yang pertama secara personal, dia bungkuk 18 tahun. Yang kedua, secara sosial dia adalah perempuan. Dan yang ketiga, dia dicap sebagai orang yang berdosa dan dihukum Tuhan karena sakit yang seperti itu. Sungguh kasihan perempuan ini, saudara. Seandainya Yesus datang pada saat ini, dia tentu melihat begitu banyak perempuan-perempuan yang bungkuk, yang dibungkukkan oleh sistem, oleh stigma, oleh struktur yang menindas. Orang banyak yang kehilangan martabat kemanusiaannya. Nah, saudara, kita akan bersama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan langkah yang sangat manusiawi, yang sebetulnya kita juga bisa lakukan di dalam Tuhan, yakni melihat, memanggil, berbicara, menyentuh dan membela. Mari kita lihat satu persatu secara cepat. Yang pertama, Yesus melihat, dalam bahasa asli dia memakai kata idon, artinya tatapan yang betul-betul menembus ke dalam hati, dengan sengaja mendalam dan dengan empati. Ketika Yesus melihat perempuan itu, bukan sekedar melihat, tapi betul-betul melihat dengan mata hatinya. Dan ini berbeda dengan kepala rumah ibadat, ahli Taurat, imam-imam yang melihat perempuan ini sebagai gangguan bagi sebuah pelayanan ibadah. Karena orang-orang cacat sering dianggap sebagai suatu gangguan. Orang banyak mungkin juga melihat perempuan ini, tetapi hanya sebagai penonton saja. Ya, tidak ada artinya buat saya. Apa urusannya buatku? Saudara, itulah yang terjadi. Tapi Yesus melihat secara berbeda. Pertanyaannya, saudara, mari kita refleksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh melihat yang tidak terlihat di sekitar kita? Mungkin para petugas kebersihan, para petugas keamanan, orang-orang yang kita lihat tidak diperhitungkan. Apakah kita betul-betul melihat dengan hati kita? Atau sebetulnya kita melihat tapi tidak melihat?
Apakah kita melihat betul-betul kebutuhannya apa, masalahnya apa? Atau kita sekedar hanya melihat, atau kadang bahkan merendahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita tidak melihat dengan sungguh-sungguh. Apakah yang harus kita lakukan untuk melatih perhatian yang kudus, holy attention? Apa yang bisa lakukan untuk orang ini? Seperti yang Yesus lakukan ketika dia melihat masalah dan kebutuhan orang ini. Dan apakah kita juga bisa seperti itu? Ini menjadi PR buat kita. Karena dalam kenyataan kita belum sungguh-sungguh melihat. Karena itu mari kita berhenti sejenak dari kesibukan kita dan melihat betul-betul sesama kita. Melihat dengan hati kita. Jangan hanya melihat dengan mata kita. Saudara, Henry Nouwen kita lihat adalah seorang hebat, ya, seorang dosen, profesor dari Harvard. Dia membagikan kesaksiannya. Dia meninggalkan segalanya untuk merawat Adam yang tidak bisa bicara dan tidak bisa makan sendiri. Dunia mungkin berkata, sia-sia merawat orang seperti ini. Tapi Nouwen melihat apa yang tidak dilihat. Dan dia berkata, Adam mengajarkan kepada saya melihat dengan hati. Dalam ketidakmampuan saya melihat wajah Kristus dalam diri Adam. Saudara, ini sebuah contoh bahwa Nouwen itu melihat sesamanya bukan hanya dengan mata fisiknya, tapi dengan mata hatinya, dengan mata imannya. Mari kita belajar melihat, sungguh-sungguh melihat. Yang kedua, saudara, kita belajar yang kedua, yakni Yesus memanggil. Dalam bahasa aslinya itu prosponeo, yakni suara yang mengundang keluar dari keterasingan. Jadi ia memanggil untuk mendekat kepadanya, untuk datang kepadanya. Ini adalah panggilan yang sangat akrab. Pengakuan bahwa perempuan yang bungkuk ini yang tidak diperhitungkan, ini adalah pribadi yang berharga di mata manusia, di matanya, di mata Tuhan. Hai perempuan, engkau itu pribadi yang berharga di mata Tuhan, di mata masyarakat. Dan dengan kata lain, Yesus dengan memanggilnya ingin mengatakan, ayo kamu ceritakan cerita hidupmu, pergumulanmu seperti apa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus memanggil perempuan ini dengan panggilan yang akrab, dengan panggilan yang intim. Bukan sekedar memanggil nama, tapi panggilan yang akrab dan intim dan penuh dengan penghargaan. Nah, saudara, terkait dengan panggilan, ya, apakah kita sungguh memanggil sesama kita dengan penuh hormat, ya, atau kita melabeling orang, ya, oh dia si pemalas itu kan, ya, wah dia tuh si troublemaker itu, wah dia itu memang si apalagi, ya, si kampret, ya, atau apalagi si cebong, wah si katrun dan lain sebagainya, ya. Atau orang gendut kadang-kadang di body shaming gitu, ya. Hendut, jangan sekali-kali orang menghina kamu ya Ndut gitu. Misalnya, ya, atau orang kurus krempeng kamu, ataupun yang lain, ya. Kadang-kadang kita membuli orang dan lain sebagainya. Ya, saudara, bagaimana kita dapat menjadi suara yang memanggil orang keluar dari isolasi mereka? Mungkin mereka selama ini tidak ada yang memanggil dengan hati. Mungkin mereka sudah mengalami labeling orang dan tidak ada yang menghargai dan menghormati mereka. Padahal saudara, menurut tradisi Asia, di balik nama itu sebetulnya ada doa, ada berkat, ada visi. Mari kita tanya pada orang tua kita, ketika memberi nama kita, tentu di situ ada harapan, ada doa, ada berkat. Semoga anakku ini bisa beraktualisasi diri sesuai dengan namanya. Saudara pernah bertanya pada orang tua, arti namaku siapa? Ada di sini namanya Mas Seno, mana Mas Seno? Seno, artimu apa, Sen? Kalau dulu cerita orang tua, Seno Swasono bangun karena lahir ketika lagi bangun tidur. Oh. Tapi kemudian
Tapi kemudian saya mengartikan ketika jatuh jangan lupa bangun. Ya, Wah, gitu, ya. jadi. Ya, Seno ini satu daerah dengan saya dari Banyumas, saya juga dari Banyumas. Jadi bahasanya ngapak-ngapak, tapi mungkin sudah hilang terpengaruh oleh orang Jakarta. Ya, itu nama, ada harapan. Jadi saudara, usahakanlah kita untuk selalu mengetahui nama dan menyebut nama orang. Ya, jangan melakukan mungkin body shaming ataupun mungkin kata-kata yang mungkin menyakitkan. Ya, undang orang yang terpinggirkan untuk berpartisipasi, panggil mereka untuk terlibat di dalam pelayanan ataupun dalam sesuatu yang bermakna. Jangan biarkan protokol sosial, mungkin karena status kita yang tinggi, kita merasa kalau saya perhatian sama dia nanti jangan-jangan status saya turun, jangan ya. Karena Tuhan Yesus juga memperhatikan orang-orang yang bungkuk. Mari kita lihat saudara, ini tentu tidak asing bagi kita karena sering dikhotbahkan mungkin atau sering menjadi cerita motivasi. Ini Nick Vujicic ya. Jadi ia lahir tanpa tangan dan kaki, hampir bunuh diri di usia 10 tahun. Di sekolah dia dipanggil orang aneh, monster dan lain sebagainya ya, mungkin mengejek dia. Tapi seorang petugas kebersihan tua selalu menyapanya, "Nick, apa kabar Nick? Selamat pagi Nick," ya. "Bukan kamu anak cacat." Tapi panggilan yang akrab, yang penuh dengan hormat. Dan Nick berkata, panggilan nama itu menyelamatkan hidup saya. Dan untuk pertama kalinya orang melihat Nick bukan sebagai orang yang difabel, tapi sebagai pribadi yang berharga. Karena itu mari saudara kita memanggil nama. Kalau toh kita memanggil gelar profesor, doktor, ya itu bagus ya. Atau kita memanggil nama kehormatan dia, tapi jangan merendahkan, nanti kecewa ya. Sudah tahu hidungnya pesek, sini pesek gitu misalnya gitu ya. Ataupun yang lain-lain ya. Ya, saudara, ini yang kedua, Yesus berbicara. Mari kita yang selanjutnya yang ketiga ya. Yesus berbicara dengan kata-kata yang membebaskan. "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Kata bebas di sini bukan sekedar sembuh, saudara, tetapi berarti juga merdeka yang total. Jadi kata ini dipakai untuk pembebasan hutang, budak, tahanan. Jadi ketika Yesus berkata, "Hai ibu, engkau sudah bebas dari penyakitmu," artinya bukan hanya fisiknya yang bebas, tapi juga tekanan batinnya, kemudian belenggu-belenggu sosialnya itu dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, Yesus tidak mengatakan gini, "Kamu itu sakit karena berdosa, kamu harus bertobat dulu agar bisa sembuh." Nah, kadang-kadang kita melihat ya, kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan demikian, "Kamu sakit karena dosa," ya, sudah sakit dituduh-tuduh lagi dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan apa? Komunikasi yang manusiawi. "Ibu, Allah telah membebaskan engkau dari penyakitmu. Ibu berharga di mata Allah." Mari kita belajar untuk memakai kata-kata yang membebaskan. Kadang-kadang kita memakai kata-kata toksik yang membuat orang lain terluka ya. "Kamu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya." Ya. "Dasar miskin kamu, kampungan kamu, ya. Anak broken home, pasti bermasalah. Kamu memang sampah." Nah, saudara, kadang kita mengalami ya seperti itu. Kalau kita sedang marah-marah, emosi, kita ngomongnya kata-kata yang toksik. Kita tahu saudara, beberapa artis Korea beberapa waktu yang lalu 2 tahun berturut-turut ada 3 orang yang meninggal karena cyberbullying ya. Jadi kata-kata di medsos itu rupanya menekan hidup mereka ya. Dan mereka bunuh diri gara-gara dibully di medsos itu. Mari kita berefleksi sejenak saudara. Apakah kata-kata kita membebaskan atau membelenggu? Bagaimana kita dapat menjadi suara Kristus yang membebaskan dan memberikan harapan, bukan kata-kata yang menekan, yang membelenggu. Kita juga tidak asing dengan Joni Eareckson Tada ya. Joni ini saudara lumpuh dari leher ke bawah sejak umur 17 karena dia waktu terjun ke kolam
Rupanya kolamnya airnya sangat dangkal sehingga dia mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke kaki. Tapi teman-temannya berkata, ya, Joni, ya, Tuhan pasti sangat mengasihimu dan mempercayakan hal ini kepadamu. Dan kata-kata ini saudara rupanya mengubah persepsi dia tentang penderitaannya itu. Pertamanya dia melihat Tuhan mengutuk aku, Tuhan menghukum aku. Tapi kata-kata dari teman-temannya itu menguatkan dia. Oh, ternyata Tuhan mengasihi aku dan Tuhan mempercayakan saya untuk mengalami ini, untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan kini saudara, dia menginspirasi begitu banyak orang. Dia melukis dengan mulutnya karena tangan dan kakinya tidak berfungsi. Dan ini menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena kata-kata dari teman-temannya yang menguatkan dia. Tuhan mengasihimu dan Tuhan akan memakaimu dengan luar biasa. Yang keempat, saudara, Yesus menyentuh. Kalau kita lihat, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, meletakkan tangan dalam bahasa Alsia itu epitemi, itu tindakan intim, personal, dan mendobrak tabu, ya. Karena pada waktu itu, apalagi guru itu menyentuh perempuan itu sesuatu yang tabu. Tapi Yesus mendobrak itu demi kasihnya pada perempuan ini. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menyentuh fisik, tapi juga menyentuh hati. Saudara, ada beberapa pakar yang mencoba melihat kekuatan dari sentuhan, ya, the power of touch ini. Salah satunya adalah Amy, ya, G. Levine ini ahli perjanjian baru. Sentuhan Yesus dalam penyembuhan itu bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga memulihkan secara sosial. Kemudian juga medical anthropologist Arthur Kleinman, therapeutic touch tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tapi juga memberikan pesan penegasan bahwa kamu bukan orang yang tidak tersentuh, tapi kamu adalah orang yang layak untuk dirawat, layak untuk dikasihi. Jadi menyentuh fisik tapi juga menyentuh hati dan pemulihan. Demikian juga dokter, ya, Paul Brand yang merawat penderita kusta di India. Sentuhan adalah bahasa kasih yang paling universal. Ketika kata-kata tidak cukup, sentuhan yang penuh kasih dapat menyampaikan pesan yang tidak terucapkan. Saudara, saya juga pernah mendengar kata-kata entah ini pseudoscience atau betul-betul, ya. Tapi orang yang sering disentuh katanya awet muda gitu, ya. Nah, kalau saudara lihat istri saya awet muda karena sering saya sentuh. Kalau mungkin saya kelihatan tua mungkin karena kurang disentuh gitu, ya. Katanya seringlah menyentuh suami dan istri, ya, karena itu akan keluar hormon-hormon yang membuat kita awet muda, ya. Ya, saudara, inilah kekuatan sentuhan. Mari kita belajar untuk selalu menyentuh, ya. Kiat praktis kita, sentuhan fisik, ya, jabat tangan, tepuk bahu, atau pelukan. Kalau suami istri ya pijet-pijetan lah atau yang lain gitu, ya. Itu sentuhan-sentuhan yang akrab. Kadang-kadang setelah lama menikah lupa saling menyentuh, ya. Kalau disentuh apa-apaan tuh risih gitu, ya. Jangan, ya, tapi belajarlah untuk saling menyentuh. Kemudian sentuhan simbolik itu memberikan bantuan langsung di samping doa dan simpati. Kemudian kunjungilah orang yang sedang terisolasi secara sosial. Mari kita beri sentuhan pada mereka. Mari kita berefleksi sejenak, ya. Siapa, ya, orang yang tidak tersentuh sekarang ini dalam arti negatif yang perlu sentuhan kasih? Apakah kita menjaga jarak aman dengan mereka? Karena kita mungkin levelnya lebih tinggi dari mereka, ya. Atau mungkin kita tidak mau memang bergaul dengan mereka. Bagaimana gereja dapat menjadi komunitas yang memberikan sentuhan yang menyembuhkan? Ini menjadi PR buat kita. Kita belajar dari Mother Teresa, saudara. Ketika ia mengangkat pria dari got di Kalkuta, ya. Tubuhnya penuh dengan belatung, baunya tidak tertahankan, ya. Orang-orang banyak menghindari, ya, karena sudah bau, ya, berpenyakit. Tapi Mother Teresa menyentuh, memeluk, mencium keningnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan pria yang disentuh ini berkata, saya hidup seperti binatang, tapi saya mati seperti malaikat karena ada yang menyentuh saya, yakni Mother Teresa.
Saudara-saudara, apakah kita menyentuh dengan sentuhan kasih dan menyentuh jiwa? Yang terakhir, saudara, adalah Yesus membela sebagai advokat yang berani. Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan pada hari Sabat?" Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus berani membela orang yang seperti ini, ya. Pertanyaannya, saudara, apakah kita juga berani, dan siapa orang yang perlu kita bela? Mungkin para korban culture yang tidak diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Jadi orang kalau sudah melakukan kesalahan dihabisi betul-betul di media sosial dan tidak ada yang membela dia. Nah, kadang itu kasihan juga, ya, tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Mungkin korban KDRT, mungkin human trafficking, ya, diskriminasi, eksploitasi buruh dan lain sebagainya. Kita tentu bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita yang harusnya kita bela, tapi mungkin kita tidak berani karena berhadapan dengan kekuatan yang besar. Karena itu Edmund Burke pernah mengatakan, satu-satunya hal yang dibutuhkan agar kejahatan menang adalah ketika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Ya, sebetulnya kita bisa, tapi ngerilah nulung dia, bahaya, bisa mengancam kedudukan saya dan seterusnya. Dan Bonhoeffer pernah mengatakan, diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan, tidak bicara adalah bicara, tidak bertindak adalah tindakan. Jadi saudara, ketika kita tidak berbuat apa-apa, sebetulnya kita salah. Martin Luther King, ya, itu mengatakan ketidakadilan dimanapun adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Kita tahu 29 kali di penjara, rumahnya dibom, dan 4 April 1968 dia ditembak mati di usia 39. Tapi kata terakhirnya kepada istrinya mengatakan apa dengan telepon? Ya, Coretta, ya, aku mungkin tidak pulang, tetapi seseorang harus membela mereka. Apakah kita juga berani seperti Martin Luther King ini? Mari kita berefleksi, saudara. Di mana kita perlu memang harus berbicara dengan kekuasaan untuk membela yang tertindas. Apakah kita juga berani berkonfrontasi terhadap sistem yang tidak manusiawi? Apakah kita berani terus menyuarakan suara kenabian, bukan menjadi silent majority? Ini menjadi PR buat kita semuanya tentunya. Tentunya harus dengan bijaksana. Yang terakhir, saudara, kita akan melihat kalau tadi perempuan bungkuk ini mengalami triple marginalisasi, Yesus melakukan triple transformasi dari dehumanisasi ke rehumanisasi. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Secara personal dia bungkuk bisa berdiri tegak, dan hatinya juga tentunya berbahagia. Secara spiritual dia memuliakan Allah, sudah tidak dibebani dengan beban-beban dosa lagi, dia memuliakan Allah. Dan yang hebat lagi adalah secara komunal seluruh jemaat bersukacita. Yesus melakukan proses transformasi di hadapan kepala rumah ibadat, ahli Taurat, dan orang banyak. Perempuan bungkuk ini mengalami dehumanisasi, tapi di hadapan Yesus dia mengalami transformasi karena direhumanisasi oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang tertulis di sini menjadi doa kita semua, ya. Mari, 1, 2, 3. Ya Tuhan, ajarlah kami melihat dengan matamu satu orang yang tak terlihat dan mengenal pergumulannya, memanggil dengan suaramu satu nama orang yang terpinggirkan, berbicara dengan kata-katamu pada satu orang kata-kata yang membebaskan, menyentuh dengan tanganmu satu orang yang tak tersentuh dengan kasih,
membela dengan hikmat dan keberanianmu satu korban ketidakadilan. Jadikanlah kami gereja yang terus memanusiakan manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.